Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tadi pelajaran PJOK. Oke, kita absen dulu ya. Amalia. Amar Maulud. Amar Maulud. Tapi ada Alia. Asila. Cecep. Daniel. Dini. Dimas. Fabian. Pasien. Baik. Fitri. Gama. Ikrimah. Madinatul Zahra. Muhammad Mustafa. Baik. Baik, dikit aja ya. Kemarin kita ngebahas tentang apa? Lembaga keuangan. Saya masih ingat. Saya bisa menjelaskan. 1, 2, 3. Silakan. Bisa nama. Silakan bilang. Lembaga keuangan bank adalah sebuah badan yang bergerak di bidang keuangan dengan tugas mengikut dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Lembaga keuangan bank memiliki fungsi salah satunya seperti pemberi bantuan modal, mengikut dana masyarakat, membantu likuidasi kas bisnis, menjamin risiko finansial masyarakat, serta menjadi penanggulangan transaksi. Contoh lembaga keuangan bank terdiri atas asuransi, leasing, kreditur pinjaman, dana pensiun, pasar modal, operasi penggadaian, dan perusahaan modal. Pegadaian. Sudah. Ya, betul sekali ya. Bapak yakin untuk materi-materi tentang lembaga keuangan bank dan lembaga kalian sudah pada paham ya? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kita langsung. Boleh sob? Ya. Kita langsung masuk kepada materi selanjutnya. Sama ada. Sekarang OJK. Kalau itu sama ibu yang punya tadi sekarang kita undang dulu ya. Soalnya berkaitan dengan materi kemarin lembaga keuangan bank. Jadi boleh dibuka langsung cerita. Silakan, ada yang bisa menyebutkan pengertian tentang otoritas jasa keuangan selain Gilang. 1, 2, 3. Siapa? Nabila. Ya. Otoritas jasa keuangan adalah lembaga negara yang berdasarkan Ibu Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur tentang sistem pengadilan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Ya, betul ya. Jadi intinya otoritas jasa keuangan di sini adalah lembaga yang dibentuk Berdasarkan undang-undang nomor 21 yang berfungsi
Ya, betul. Nah, di sini juga selain pengertian, di sini juga ada tujuan dan peran. Ya. Di dalam LKS sudah disebutkan, ada poin pertama, tujuan OJK. Yang pertama, terselenggaranya Secara adil, transparan, dan akuntabel. yang kedua, Mampu mewujudkan keuangan yang lurus secara berkelanjutan dan stabil. yang ketiga, Mampu mewujudkan kepentingan masyarakat. mungkin hanya 3 poin yang dijelaskan di dalam LKS, tapi Bapak di sini akan menjelaskan rekomendasi lebih lanjut. Boleh kalian catat untuk bahan rekomendasi dan keuangan. Ada poin keempat, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor jasa keuangan yang efisien dan inovatif. Bukan. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor jasa keuangan yang efisien dan inovatif. Apa maksudnya? Ya, melalui pengembangan sektor. Assalamualaikum. Siapa Pak? Dari Gus. Pengembangan sektor jasa keuangan yang efisien dan inovatif. Nah, hal barusan juga termasuk ke dalam tujuan dari adanya atau dibentuknya otoritas jasa keuangan. Nah, selanjutnya di sini juga ada peran OJK. Di sana ada berapa poin? 2 poin. Poin pertama, siapa? 1, 2, 3. Siapa namanya? Ya. Peran OJK dari pertama penyelenggaraan sistem peraturan dan pengawasannya terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. Tuh. Penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Jadi OJK ini adalah untuk mengawasi sektor-sektor lembaga keuangan. Contohnya mengawasi pergerakan atau pengelolaan bank, mengawasi pengelolaan kayak operasi juga. Ada yang bisa nyebutin lagi kecuali yang sudah Bapak sebutkan? 1, 2, 3. Pinjol. Pinjol, tuh pengetahuannya OJK pinjol. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Betul? Jualin apa? literasi keuangan. Keuangan gimana? Betul. Semua yang barusan kalian sebutkan itu bisa atau enggak termasuk ke dalam pengawasan OJK. Poin kedua, 1, 2, 3. Siapa? Namanya? Silakan, awali. Kedua adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Nah, sama juga ya, berkaitan dengan poin pertama, melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan. Jadi di sini juga peran OJK itu mengawasi juga sama seperti poin pertama, mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga keuangan bank maupun enggak sih kalau enggak ya. Jadi OJK itu hanya mengawasi perbankan, tetapi kalau misalkan urusan tentang pinjol ataupun apa, itu urusannya bukan tentang mengawasi si pinjolnya, cuma mengintegrasi si pinjolnya atau enggak apa sih namanya? Bukan, kayak bisa data kayak memverifikasi kayak jaminan pinjolnya ataupun tentang keamanan si pinjol. Nah, di sini juga ada poin-poin yang Bapak akan tambahkan. Boleh kalian catat untuk referensi. Yang pertama, sebagai pengawas independen yang memastikan lembaga berjalan dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Nanti Bapak kirim aja ya sampai yang kemarin. Sebagai pengawas independen yang memastikan lembaga keuangan berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian di sini juga tentu saja berperan sangat penting dalam OJK. Jadi
jangan sampai lembaga keuangan kayak perbankan kayak gimana dan sebagainya itu melewati batasan-batasan yang tidak berhak atau tidak boleh dilakukan perbankan. Jadi OJK ini juga bisa mengawasi. Si OJK itu mengawasi kalau misalkan ada perbankan ada yang keliru atau enggak tentang keuangannya yang kurang maksimal. Nah, si OJK ini bisa menjaga atau setidaknya mengawasi kegiatan lembaga keuangan. Yang kedua, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Ada yang mau masuk? Ini itu ya? Mana? Yang kedua, berusaha meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Artinya apa? Dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk dan layanan yang aman. OJK juga secara tidak langsung atau ada sering iklan-iklannya yang seringkali menjelaskan tentang cara-cara atau enggak kayak ini nih yang aman. Kalau misalkan indikasi kayak gini, ya itu berarti tidak aman kayak gitu. Intinya jadi bahan mengiklankan juga atau enggak meningkatkan kehati-hatian si masyarakat terhadap lembaga keuangan. Yang selanjutnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan di Indonesia melalui regulasi yang jelas dan ketat. Jadi semakin berkembangnya zaman, regulasi di perbankan atau lembaga keuangan itu semakin meningkat. Dikarenakan kenapa? Sekarang sekalian sudah pada tahu tidak kan? Tahu betapa mudahnya kita meminjam atau gimana ya, mengkredit barang atau enggak uang dengan cuman modalkan KTP sama aplikasi wajah kan betapa gampangnya kan gitu kan. Kalau misalkan itu terjadi di masyarakat yang awam kayak berpikir kayak gini, udahlah kita kalau misalkan kepepet ataupun nggak butuh modal kita langsung pinjol aja cukup dengan KTP sama aplikasi muka. Kalau dari pihak kita atau enggak OJK tidak mengedukasi atau enggak menaikkan regulasi atau syarat-syarat untuk meminjam, bakalan terjadi krisis yang namanya inflasi. Karena kenapa? Ada beberapa yang bisa di sini terjadi dampak apabila masyarakat Indonesia terjerat pinjol. Yang pertama, apa dampak dari terjerat masyarakat apabila terjerat pinjol? Ada yang tahu? Kemiskinan, pengangguran, apa lagi? Kriminal masuk, bunuh diri masuk. Karena jadi, akibat dari apa yang barusan kalian sebutkan, itu bisa mengakibatkan kalau misalnya inflasi. Karena kenapa? Pengangguran yang tinggi, terus tingkat kriminalitas yang juga tinggi, terus SDM-nya juga semakin Yang terakhir, mengawasi resiko sistematik dalam industri keuangan untuk mencegah krisis finansial. Nah, ini juga masuk kepada poin yang tadi. Jadi OJK ini juga berperan untuk mencegah terjadinya krisis finansial di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada tugas dan wewenang dari otoritas jasa keuangan. Di situ ada tiga poin ya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pelakuan dan pengawasan mengenai kelembagaan. Yang kedua mengenai kesehatan, dan yang ketiga mengenai aspek kehati-hatian. Ada yang mau membacakan di sini tentang pengawasan mengenai kelembagaan? Ya, silakan. Wewenang terhadap sektor perbankan. Ya. Silakan. Yang 1, 2, 3. konsolidasi dan
kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, intermediasi, dan aktivitas di bidang Betul, ya. Yang kedua adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan yang meliputi yang bisa menjelaskan poin B. Nah, lagi juga ya. Yang belum ya. Yang belum 1, 2, 3. Siapa namanya? Nah, barusan yang tadi Yusi sebutkan itu ada beberapa aturan atau pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi seperti tersebut, yang telah disebutkan. Contohnya, di sini kan belum ada yang 17 tahun kan? Nah, contohnya di sini nih, Bapak asumsikan A bilang di sini terjerat pinjol. Nah, ini contohnya akan mempengaruhi terhadap kredibilitas nama dia tidak kalau misalkan dia terjerat dalam pinjol. Nah, berarti data agilan di otoritas jasa keuangan bagus atau jelek? Karena dikarenakan pinjol atau terjerat pinjol. Oh, nah di sini juga ada poin 3 dan poin C, kalian bisa baca nanti. Bapak akan jelaskan yang kedua tentang wewenang untuk melaksanakan tugas pengaturan poin kedua. Nah, Bapak akan menjelaskan referensi yang di luar KKS, kalian boleh mencatatnya. Yang pertama adalah contoh tugas pengaturan OJK. Yang pertama, menerbitkan peraturan OJK, misalnya tentang kewajiban transparansi laporan keuangan bank atau perusahaan efek. Jadi OJK di sini berhak mengeluarkan pengaturan untuk memvalidasi atau verifikasi data yang kita masukkan. Yang kedua, menetapkan ketentuan perizinan dan keputusan. OJK di sini mengatur syarat dan prosedur pendirian serta operasional lembaga keuangan. Sudah Bapak jelaskan juga, OJK membantu mengawasi, juga membantu menaikkan regulasi secara bertahap atau berkala. Poin ketiga, mengatur tata kelola perusahaan. Yang keempat, menyusun regulasi perlindungan konsumen. Jadi semakin berkembangnya zaman teknologi, banyak di sini yang oknum-oknum kayak pinjol yang tidak legal. Contohnya kalau misalkan sekarang yang legal itu kalian tahu nggak? Kayak SPL itu legal. Terus Gorbe, ya kayak mungkin aku kayak gitu masih bisa dipertimbangkan gitu. Cuma kan sekarang di aplikasi itu banyak iklan kayak 360 derajat, Ipoji, terus kayak macam-macam lah. Nah itu kan tidak tahu tentang apakah keamanan data kita akan dijaga dengan aman atau tidak. Nah di sana kan terjadi kekhawatiran bagi konsumen atau masyarakat yang mengajukan. Jadi OJK di sini juga berhak menyusun regulasi tentang perlindungan konsumen. Poin ketiga, wewenang untuk melaksanakan tugas pengawasan. Di sini juga Bapak akan menjelaskan poin di luar KKS. Nanti kalau tentang di KKS nanti kalian tinggal baca mandiri aja karena sudah jelas. Bapak akan menambahkan tentang kewenangan melalui pengawasan terhadap perbankan seperti mengevaluasi kesehatan bank, rasio keuangan dan manajemen resiko. Jadi OJK itu secara berkala
akan mengupdate atau enggak apa sih kayak mengecek tentang apa ya, tentang data kita yang ada di suatu bank atau enggak pinjol tersebut, kayak apakah data atas nama ini aman, apakah data atas ini terjadi peretasan. Kalian tahu peretasan apa? Betul, siapa yang bilang itu? Kenapa peretasan bisa terjadi atau enggak, bahayanya apabila data kita diretas oleh orang lain atau dengan orang lain, Pak? Salah, satu, dua, tiga. Boleh, belajar juga bakal ada yang salah, Pak. Boleh. Jadi bahayanya apabila data kita diretas atau dihacker oleh orang lain. Betul. Jadi apabila data kita berhasil diretas atau dihacker oleh orang lain, akibat yang paling fatal akibatnya adalah disalahgunakan. Contohnya terjadi pengatasnamaan atau enggak pengatasnamaan data diri kita padahal kita tidak mengajukan. Contohnya yang paling parah yang sudah terjadi, teman Bapak mengajukan beberapa kali kepada aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store, sebenarnya yang Bapak sebutkan Koji, yang kayak gitu. Bapak sering mengajukan dan beliau bisa dibilang terjerat pinjol, kayak di sini minjem tidak bayar. Otomatis kan kalau misalkan dia mengajukan ke aplikasi lain tidak bisa. Nah itu pernah satu aplikasi, Bapak tidak bisa sebutkan namanya, dia memasukkan KTP sama aplikasi, dan tidak lama dari itu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nama beliau terdapat di beberapa aplikasi pinjol yang beliau pun tidak tahu tentang aplikasi tersebut. Nominalnya lumayan besar. Nah itu akibatnya kalau misalkan kita sembarangan atau tidak tahu kayak mencoba hal-hal yang seperti itu, bahaya banget, bahaya sekali gitu. Sampai sekarang untuk penanganan kalau misalkan terjadi hack kayak gitu masih bisa dibilang masih susah, masih kurang bisa di follow up gitu. Kita lapor ke sini, penanganannya nggak tahu kayak gimana, nggak tahu diurusin, nggak tahu enggak gitu. Jadi masih belum ada penanganan yang signifikan untuk mengatasi masalah tentang peretasan data. Selanjutnya di sini juga ada pasar modal, industri keuangan bank, kepatuhan lembaga keuangan. Nah itu mungkin beberapa poin tentang wewenang untuk melaksanakan tugas pengawasan. Itu Bapak jelaskan. Selanjutnya, Bapak akan bagikan lembar kerja secara berkelompok mengenai materi yang barusan Bapak sudah jelaskan mengenai tentang otoritas jasa keuangan. Kelompoknya satu baris saja ya. Nah, di sana ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan kerjakan secara berkelompok. Nanti Bapak minta satu kelompok untuk presentasi depan. Bapak kasih waktu 20 menit cukup? Oh, silakan untuk kerjakan. Nah, mungkin di sini juga kan ada materi terakhir tentang tantangan yang dihadapi di era ekonomi digital, ya. Jadi Bapak akan jelaskan salah satunya aja ya, tentang keamanan data dan privasi untuk untuk himbauan kalian bahwa resiko pencurian data dan keuangan ini meningkat karena banyak transaksi secara online. Kayak transaksi, tahu kalian juga
Tahu nggak judul? Judi online. Nah, judi online itu kita kan mendapatkan HP, masukkan data yang normal, nggak sampai kayak nih atau apa enggak. Cuma kalian harus hati-hati di dalam kalian atau pas kalian mendapatkan dokumen kalian yang tertahu kepada email itu tuh ada potensi untuk peretasan. Kalau misalkan nomor HP tersebut terkait atau sinkron dengan akun utama kalian, nah itu teh sangat berbahaya. Dan untuk saat ini, detik ini, kejadian tersebut itu semakin banyak dikarenakan banyak orang yang tergiur dengan ngedengar orang kayak saya pernah dapat segini, Nah, akibat dari itu banyak warga yang tanda kutip nganggur mencoba peruntungannya untuk mendapatkan keuntungan di online. Nah, apa sih solusi yang bisa kita solusi yang bisa kita coba dalam menangani permasalahan tersebut, gitu ya. Yang pertama, gunakan sistem enkripsi atau otentik yang kuat. Kalian tahu di akun ada otentik kuat? Tahu nggak? Kalian gunakan itu nggak? Tahu nggak otentik itu? Jadi keamanan akun yang kalau misalkan kita masukkan akun harus verifikasi 2 kali. Udah. Nah, itu kan sangat membantu untuk menjaga akun kita. Kayak utamanya cewek-cewek, kayak kalau misalkan satu akun terkait dengan IG, Facebook ataupun apa, kan itu satu akun yang sangat berharga bagi kalian. Nah, sebaiknya kalian amankan dengan cara verifikasi langkah kedua. Nah, itu sangat membantu. Yang selanjutnya di sini edukasi penggunaan agar menjaga informasi pribadi. Nah, di sini juga jangan seenaknya kalian kasih email. Contohnya ada orang yang tidak dikenal atau tidak aplikasi atau website yang menurut kalian tidak proper tapi meminta email. Jadi kita jangan seenaknya kalian memasukkan email ke dalam website atau aplikasi yang menurut kita tidak atau kurang jelas. Karena itu juga bisa menimbulkan atau mengakibatkan data kita kertas. Yang selanjutnya atau yang terakhir, perusahaan wajib menerapkan perlindungan data, misalnya mengikuti UPDP di Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan kayak tahu kalian setiap kita login IG, kita kan diminta akun. Kalau misalkan kita mau login apapun website atau enggak aplikasi sosmed, kan kita pertama-tama itu harus dapat dulu email atau enggak nomor HP. Nah, kalau aplikasi kayak IG, Facebook, kayak TikTok, itu udah aman atau udah terlegalisasi sama pemerintahan atau sudah memenuhi syarat regulasi yang sangat kuat, sehingga kita memasukkan data-data kita ke dalam atau memasukkan kepada aplikasi tersebut aman. Gimana caranya kita mencari tahu bahwa aplikasi atau website yang kita akan memasukkan atau akan coba ini aman? Kalian yang kerja salah satunya agar misalkan kita berhati-hati dalam memasukkan akun kayak kalau di game kayaknya aman deh, tapi kalau TikTok aman deh. Tapi kalau misalkan ada website, tahu nggak website yang baca-baca berita yang kalau misalkan kita searching nih ya, nah itu juga salah satu. Kalau misalkan ini dari itu pengen ada notifikasi ya atau tidak, itu juga jangan seenaknya kalian validasi atau dia, jangan gitu, karena kita tidak tahu keamanan akun tersebut kayak gimana. Kalau untuk kayak WhatsApp, IG, Facebook, TikTok itu menurut Bapak udah jelas gitu, udah udah bisa dibilang udah aman lah gitu. Tapi jangan sekali-kali kalian kan pernah nih searching, contohnya tentang pasar modal, masuk website nih, mau lihat jawaban. Sering kali kan kita harus masukkan dulu email, login terlebih dahulu. Nah itu tuh kalian harus berhati-hati terhadap kegiatan tersebut. Jangan seenaknya memasukkan data-data pribadi kalian. Nah, sampai di sini tentang OJK ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum Bapak akhiri pertemuan hari ini? Ya.
Oke. Kalau tidak ada, Bapak kan hari ini terakhir mengajar di kelas 10 ini. Bapak punya permintaan, boleh kalian siapkan satu lembar kertas atau udah secuil aja. Lalu kalian tulis pesan dan kesan selama Bapak ngajar di sini, atau enggak mau masukkan kritik juga boleh. Silakan di dalam satu kertas dua dibagi dua boleh, atau enggak silakan. Gimana kalian mengaturnya? Dikit aja sih. Kalau ada yang punya sticky note ya? Ya ada. Sudah beres? Boleh bikin pulpen juga ada warna. Diambil aja. Orang aja, orang aja. Untuk jadi Iya, memang Illuminati ya, Mas. Gak mau? Boleh jangan cecep? cecep kan rumah. Dua aja cecep boleh? Saya mau. Jidan? Mau pulih. Ayo itu setting kan? Ini gambarannya. Kayaknya. Kenapa ini sendiri? Ada yang kurang? Sekilas nggak bikin oke. Bilang harus langsung. Harus langsung. Iya. Di depan Bapak. Iya. Iya, ribut tahu lah Pak. Siap, Bapak udah tiba semuanya. Mau dibaca sekarang kan? Siap, terima kasih ya. Itu Berapa dua? Kamu sebutin nama kelompok katalanmu kan? Ya, kalau ada kelompok dua gitu ya. Baik, gimana tugasnya sudah selesai? Baik, Bapak minta kelompok dua untuk ke depan, silakan. Perwakilannya aja ya. Putai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Irfan telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan terkait skenario lembar kerja proposal ini dari sebuah KPD. Saya perwakilan kelompok 2. Saya Gilang Firmansyah. Anggota saya terdiri dari Febi Pratama, Pasya Auna Zaki, Rangga Brajadi Pak Akbar, Ijal Mubarok, Jaki, sama Gidan Mufadra. Dalam skenario terdapat masalah. Dalam beberapa tahun terakhir banyak masyarakat yang menjadi korban investasi bodong.
Masyarakat tergiur dengan keuntungan besar dalam waktu singkat, namun pada akhirnya mereka kehilangan uang karena perusahaan tersebut tidak terdaftar di lembaga resmi. Penyebab utama terjadinya investasi bodong diakibatkan adanya pemancing para investasi bodong terhadap korban sehingga tergiur dengan keuntungan yang besar. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dijelaskan bahwa lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan serta Kementerian Keuangan yang berhubungan. Masalah utama dalam skenario tersebut adanya atau terjadinya investasi bodong yang marak terjadi di lingkungan masyarakat, serta adanya rasa tergiur terhadap masyarakat yang diiming-iming dengan keuntungan besar. Namun saya pribadi serta teman-teman kelompok saya memberikan upaya terhadap masalah tersebut, di mana pemerintah atau kita harus meningkatkan tingkat SDM. Selain itu seperti meningkatkan kesadaran diri kita, cek and recheck kembali situs atau perusahaan investasi tersebut, serta memeriksa legalitas. Dengan memahami dan menghindari bahaya tersebut, maka kita harus menekankan risiko finansial. Sebelumnya OJK itu adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. Salah satu fungsinya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan, di mana OJK akan menyelenggarakan salah satu lembaga yang bisa menjadi salah satu pengatur dan pengawasan dan membantu jasa keuangan masyarakat. Yang kedua, memelihara stabilitas sistem keuangan. Dalam menggunakan OJK bisa memberikan atau mencabut izin usaha, menetapkan peraturan teknis, serta mengawasi dan menindak. Cara kerja OJK dalam melindungi konsumen jasa keuangan, salah satunya seperti memberikan pelayanan kesehatan dan keamanan terhadap masyarakat di dalam keuangan. Contoh kasus penanganan OJK terhadap investasi legal yang kita temukan, salah satunya itu kasus PT CSI, di mana perusahaan tinggi CSI ini memberikan atau membuat salah satu lembaga usaha yang tanpa izin OJK. Maka dari itu OJK mencabut izin usaha dari PT CSI tersebut. OJK dapat mencegah terjadinya investasi bodong seperti memberikan edukasi, mengawasi secara menegakkan hukum. Memberikan edukasi, salah satunya OJK akan memberikan pendidikan atau pengetahuan kepada kita untuk mengetahui bahwa OJK itu berfungsi untuk mengawasi dan menegakkan hukum dalam jasa keuangan. Peran OJK salah satunya yaitu sebagai penegak atau pengawas dalam literasi keuangan, inklusi keuangan, dan layanan pengaduan konsumen. Namun dalam peran masyarakat, OJK itu berfungsi sebagai penyalur dan pengawas yang menindak serta memberi edukasi terhadap pengetahuan jasa keuangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan dirumuskan serta pemberitahuan dari teman-teman juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah sangat jelas ya apa yang sudah dipresentasikan oleh perwakilan dari kelompok 2. Bapak percaya juga bahwa kelompok lain pun sama
dan sedetail itu menjelaskan tentang peran atau wewenang fungsi OJK. Nah, mungkin Bapak terakhir akan memberikan kesimpulan tentang OJK adalah lembaga independen di Indonesia yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sejak berdiri pada tahun 2011. OJK juga telah memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi, tata kelola, dan integritas sektor keuangan di Indonesia. Di sini juga ada evaluasi sedikit untuk kinerja positif dan tanggapan secara mungkin terhadap OJK. Di sini juga OJK berhasil memperluas inklusi itu apa? Ya, apa? Inklusi. Ya, kita inklusi dulu aja. Coba tadi. Di LPS, mana itu ulang? Boleh kan bagian itu kalau menjelaskan. Apa inklusi boleh? Sensing juga untuk wawasan kalian. Untuk orang aja. Apa? Prinsip yang menekankan pada perubahan yang betul. Jadi secara pengertian itu. Yang kedua, berhasil berhasil atau enggak penindakan terhadap investasi ilegal dan pinjaman online. Jadi kinerja positif OJK juga di sini sedikit mengurangi atau memberantas tentang yang namanya tadi pinjol. Selanjutnya tentang regulasi yang terus diperbaharui untuk menyusun perkembangan teknologi finansial. Jadi tetap semakin bertambah zaman atau semakin canggih zaman, regulasi yang ditetapkan juga akan semakin ketat atau semakin susah diatas gitu. Di sini terakhir ada tantangan dan kritik. Pengawasan terhadap finance dan pinjol masih menghadapi kesenjangan regulasi dan pelanggaran di lapangan. Jadi di lapangan pada dasarnya masih banyak oknum-oknum perusahaan ilegal yang masih mencoba meretas teknologi atau regulasi yang sudah dibuat sebelumnya demikian rupa. Jadi tetap masih ada banyak perusahaan atau orang yang nakal gitu. Yang selanjutnya edukasi keuangan masyarakat belum merata khususnya di daerah kecil. Jadi SDM pun kualitas dari SDM pun sangat mempengaruhi di sini. Tidak semuanya orang tahu akan bahayanya pinjol. Tidak semuanya tahu akan bahayanya apabila data kita teretas kayak gitu. Yang terakhir ada kritik terhadap lambatnya respon dalam beberapa kasus keuangan besar yang merugikan masyarakat. Nah ini juga seringkali kalau misalkan tentang data-data perbankan ada atau susah untuk memfollow atau menindaklanjuti masalah tentang OJK atau keuangan ini belum sampai sekarang belum ada yang kayak kalau misalkan kita terjadi pinjol bagaimana kita harus gimana harus kesini harus diberesinnya dengan cara apa belum jelas atau enggak gimana ya belum seefektif itulah kayak gitu. Nah mungkin materi tentang OJK Bapak cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan silakan coba tangan apabila tidak ada kalian boleh bilang aman tidak? Mungkin itu saja materi tentang OJK yang Bapak bisa jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau paham yang kurang masuk pada kalian. Bapak akhiri saja pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.